Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Welcome to podcast Diagnosis, dialog seputar medis. Tempat kita membahas kesehatan dari sudut pandang medis yang informatif namun tetap mudah dipahami. Bersama saya Vika Kusuma, hari ini kita akan lebih dekat dengan salah satu bidang kedokteran gigi yang mungkin nih teman-teman semua masih kurang familiar sama namanya. Wah, apa ya? Yuk kita bahas. Teman-teman semua mungkin sering mendengar tentang dokter gigi umum, dokter gigi spesialis bedah mulut, atau dokter gigi spesialis ortodonti, atau yang biasa kita kenal sebagai dokter gigi spesialis kawat gigi. Namun pernah nggak sih teman-teman semua kenal dengan dokter gigi spesialis periodontia? Wah, siapa ya beliau ini? Dan apa sih peranannya dalam menjaga kesehatan mulut kita secara keseluruhan? Dokter gigi spesialis periodontia merupakan para ahli yang berfokus pada jaringan periodontal dan menangani berbagai macam masalah gusi atau jaringan periodontal hingga tulang rahang loh teman-teman. Nah, mereka juga merupakan garda terdepan kita dalam menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan. Dan untuk membahas topik ini secara lebih detail dan mendalam, telah hadir bersama kita narasumber yang spesial. Beliau kebetulan juga aktif dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gusi dan jaringan penyangga gigi. Langsung aja yuk, kita kenalan sama Dr. Gigi Indira Apriyantika, Magister Kesehatan Spesialis Periodontia. Yang kebetulan nih teman-teman, beliau juga aktif berpraktek di RSPPN Sudirman. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vika. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan juga ya kepada RSPPN yang sudah mengundang saya di podcast pada pagi hari ini. Oke dokter, lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini? Baik Mbak Vika, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Gigi Indira Apriyantika, Magister Kesehatan Spesialis Periodontia. Saat ini seperti biasa saya di Departemen Gigi dan Mulut RSPPN Sudirman. Kemudian di sela-sela mengisi poli, saya juga ada kegiatan-kegiatan misalnya penyuluhan. Kemarin minggu lalu baru saja saya mengisi penyuluhan di Selasar Ruang Tunggu Rumah Sakit lantai 3, memberikan penyuluhan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan gusi kita agar terhindar dari penyakit-penyakit periodontal. Wah, sibuk banget ya dok ya, tapi terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Siap, sama-sama Mbak Vika. Nah, kebetulan banget nih dok, podcast kita hari ini membahas seputar spesialis periodontia. Dokter sendiri sebagai seorang spesialis periodontia, sebenarnya spesialis periodontia sendiri itu apa sih dok? Kok namanya mungkin kurang familiar nih di telinga teman-teman semua? Baik, terima kasih Mbak Vika atas pertanyaannya. Jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai spesialis periodontia. Jadi spesialis periodontia ini merupakan dokter gigi spesialis yang mendalami keilmuan di jaringan periodontal. Nah, jadi jaringan periodontal itu ada 4 Mbak Vika. Yang pertama adalah gusi. Tentu saja kita semua sudah tahu ya gusi ya, yang warnanya pink di luar yang kelihatan sewaktu kita senyum. Kemudian yang kedua adalah di bawah gusi itu ada ada tulang ya. Jadi tulang penyangga gigi atau biasa kita kenal adalah tulang rahang yang menyangga agar gigi kita tidak goyang. Kemudian yang ketiga adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara gigi dengan tulang. Nah, kemudian yang keempat adalah sementum. Sementum ini adalah lapisan terluar dari akar gigi. Oke, itu. Oh, oke dokter. Untuk penyakit-penyakitnya sendiri sih dok yang ditangani oleh spesialis periodontia itu apa aja sih dok? Jadi penyakit-penyakitnya tentu saja yang berhubungan dengan keempat jaringan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah penyakit radang gusi. Mungkin banyak di antara kita yang menderita radang gusi tapi tidak menyadari bahwa sudah ada radang gusi.
Tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah gusinya mudah berdarah. Jadi bisa berdarah saat menyikat gigi ataupun bisa berdarah secara spontan. Jadi tanpa ada sentuhan atau tanpa ada tekanan di gusi, itu bisa berdarah sendiri. Itu merupakan salah satu ciri dari radang gusi. Kemudian bengkak. Jadi gusi-gusi yang sudah mengalami pembengkakan itu salah satunya bisa disebabkan karena infeksi bakteri yang akhirnya menyebabkan radang gusi. Nah, radang gusi ini kalau bahasa medisnya disebut dengan gingivitis. Jika gingivitis ini dibiarkan lama-kelamaan akan berlanjut menjadi periodontitis. Nah, kalau periodontitis bukan hanya gusi saja yang sudah terlibat, tapi ada juga kerusakan tulang. Nah, kerusakan tulang ini akibat dari infeksi bakteri yang terus masuk lebih dalam hingga merusak tulang alveolar atau tulang penyangga gigi. Akibatnya apa? Giginya bisa goyang dan bisa terlepas sendiri. Gitu. Kemudian penyakit apa lagi? Yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan ya, enlargement gingiva. Enlargement gingiva ini banyak, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena obat-obatan, misalnya pengguna obat antikonvulsan, kemudian antihipertensi, kemudian yang ketiga karena penyakit-penyakit sistemik, misalnya karena kelainan darah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nutrisi, hormonal, itu juga bisa mengalami pembengkakan. Kemudian pembengkakan pada gusi ini juga bisa disebabkan karena tumor, ya. Nah, jadi banyak pembengkakan seperti epulis ya, itu juga bisa kita tangani di bagian periodontia. Selain itu juga banyak juga kondisi-kondisi yang mempengaruhi jaringan periodontal, misalnya karena penambalan gigi, ya, penambalan gigi yang tidak pada prosedurnya yang tepat, itu bisa juga menyebabkan radang pada gusi. Misalnya tambalannya terlalu ke arah gusi, ya, seharusnya kan tidak boleh ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan radang pada gusi. Kemudian kondisi misalnya pemakaian bracket. Pemakaian bracket juga bisa menyebabkan gusinya menjadi bengkak-bengkak jika tekanannya terlalu kuat atau karena pembersihannya tidak maksimal, ya. Itu juga bisa kita tangani di bagian periodontia. Kemudian traumatik oklusi, artinya hubungan antara rahang atas dengan rahang bawahnya tidak sesuai, tidak ideal, ya. Itu bisa mengakibatkan nyeri pada sendi rahang. Nah, itu juga bisa kita lakukan penyesuaian oklusi. Selain itu juga lesi endoperio. Nah, lesi endoperio ini biasanya kita merger antara spesialis konservasi gigi dengan spesialis periodontia untuk mengatasi permasalahan pada pasien. Jadi lebih dahulu diperbaiki kondisi dalam giginya dengan perawatan saluran akar, baru kemudian dilakukan perbaikan pada gusi dan tulangnya. Kemudian satu lagi tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan implan. Itu juga bisa kita lakukan di bagian periodontia. Wah, banyak banget ya dok ya? Ya, cukup banyak ya, karena kan banyak jaringannya, tadi ada 4. Oke dokter, nah kita kan sudah belajar nih dok mengenai penyakit-penyakit apa saja yang ditangani oleh spesialis periodontia. Nah, untuk perawatannya nih dok, kalau kita sudah terkena penyakit-penyakit yang dokter sebutkan tadi tuh, kita harus gimana sih dok penanganannya? Oke, baik. Jadi yang pertama, lebih baik kan mencegah ya daripada mengobati. Maka untuk itu saya selalu sarankan kepada siapa saja ya, sahabat-sahabat RSPPN terutama, untuk rajin kontrol ke dokter gigi. Walaupun tidak ada masalah atau tidak ada penyakit, itu rajinlah kontrol ke dokter gigi 6 bulan sampai 1 tahun sekali minimal gitu ya, sehingga dapat diketahui secara cepat apabila ada kelainan-kelainan pada rongga mulut.
mulut. Jadi perlu diketahui bahwa di rongga mulut itu bukan hanya ada gigi. Jadi banyak jaringan lunak maupun jaringan keras yang ada di rongga mulut yang perlu kita perhatikan kesehatannya gitu ya. Termasuk di jaringan periodontal, misalnya gusi. Kita sering abai gitu. Kalau misalnya gusi kita mudah berdarah, gusi saya nih berdarah, mungkin karena sikat gigi. Padahal sebenarnya itu sudah merupakan salah satu tanda bahwa gusi kita terkena penyakit gitu ya. Sudah ada infeksi bakteri di situ. Jadi walaupun tidak ada rasa sakit, itu sebenarnya sudah ada masalah di gusi, dan kalau kita cepat ke dokter gigi, maka masalah tersebut cepat diketahui dan cepat ditangani gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mandiri di rumah untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita sendiri. Misalnya sikat gigi minimal 2 kali sehari, 30 menit setelah makan dan sebelum tidur malam. Kemudian hindari makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu lengket, kemudian yang mengandung penyedap dan pengawet ya. Kemudian makanlah makanan-makanan yang bergizi tinggi ya, karena penyakit periodontal itu sangat berpengaruh juga dengan nutrisi yang kita konsumsi ya. Jadi banyak penyakit-penyakit pada gusi yang disebabkan karena kekurangan vitamin C, kemudian kekurangan protein, itu bisa menyebabkan kelainan pada gusinya. Kemudian kalau sudah sakit, maka segera mencari pengobatan ke dokter gigi ya. Jadi jangan hanya membeli obat-obatan secara bebas gitu. Oke dokter, untuk itu sebenarnya kalau kita ke dokter gigi spesialis periodonsia, itu nunggu sakit dulu atau kapan sih dok waktu yang tepat untuk kita periksa ke dokter spesialis periodonsia sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa memang lebih baik mencegah ya. Jadi 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali itu lakukanlah check up ke dokter gigi walaupun tidak ada sakit, karena masing-masing individu itu berbeda kondisinya ya. Jadi ada orang yang sangat cepat sekali penumpukan karang giginya. Ada juga orang yang lebih lambat ya, tergantung kondisi imun seseorang. Jadi penyakit periodontal itu memang gabungan antara infeksi bakteri dengan kondisi imun gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai ada keluhan sakit, karena kalau sudah sakit maka pengobatannya juga akan lebih kompleks gitu. Oke dokter, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih sama Sobat RSPPN. Kira-kira nih dok, penyakit-penyakit apa saja yang dapat dilayani menggunakan kartu BPJS? Karena kan kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan kartu BPJS dibanding dengan asuransi yang lain atau dengan biaya pribadi misalnya. Kalau di Poliperidonsia RSPPN Sudirman, itu semua keluhan penyakit gusi dan jaringan pendukung gigi bisa kita tangani ya, kecuali yang estetis. Jadi misalnya ada keluhan gusinya turun ya, gusinya turun, tidak pede karena di gigi depan, itu kan berarti keluhan estetis. Nah, keluhan estetis ini biasanya tidak di cover oleh BPJS gitu. Tapi apabila ada penyakitnya, bahkan scaling pun, jika ada penyakitnya misalnya radang gusi, itu bisa ditanggung oleh BPJS. Oke dokter, the last question ya dok ya, yang mungkin nih teman-teman juga pengen tahu nih dok, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan gusi agar terhindar dari penyakit-penyakit gusi dan jaringan penyangga gigi dokter? Ya, sama juga ya seperti tadi, bahwa sikat gigi itu ya, sikat gigi secara teratur, bukan hanya sikat gigi pagi dan malam saja, tapi juga harus benar gitu ya. Jadi kalau sikat gigi selain waktunya tadi 30 menit setelah makan pagi dan sebelum tidur malam, juga caranya, tekniknya. Jadi teknik menyikat gigi itu banyak ya, teknik menyikat gigi
gigi itu banyak metodenya dan bisa disesuaikan dengan kondisi rongga mulut pasien masing-masing gitu. Kemudian harus bersih ya. Jadi menyikat gigi itu tidak boleh terburu-buru. Jadi banyak literatur yang menyatakan bahwa sikat gigi itu sebaiknya 2 menit ya, sehingga semua permukaan gigi itu bisa terbersihkan dengan sempurna. Apalagi gigi-gigi belakang itu kan sering tidak terjangkau oleh sikat gigi. Itu harus diperhatikan. Kemudian selain gigi yang kita bersihkan, tentunya lidah juga kita harus bersihkan. Selain itu juga sela gigi. Sela gigi kan sering ya masuk sisa makanan. Itu tolong jangan menggunakan tusuk gigi. Jadi gunakanlah benang gigi atau dental floss namanya. Bisa dibeli di apotek atau supermarket terdekat ya. Karena kalau penggunaan tusuk gigi bukannya makin bagus, malah makin membuat sela gigi menjadi lebih besar ya, gusinya malah menjadi lebih turun. Otomatis sisa makanan akan mudah lebih masuk gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan konsumsi makanan. Jadi makanlah makanan yang sehat, yang bergizi seimbang gitu ya. Cukup karbohidrat, protein, lemaknya ya, kemudian vitamin dan mineralnya. Kemudian hindari makanan-makanan yang terlalu lengket, terlalu manis ya, yang bisa merusak email gigi. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup itu penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga segala penyakit termasuk penyakit-penyakit di rongga mulut itu bisa kita hindari. Dan yang terakhir adalah rajinlah check up ke dokter gigi ya. Oke dokter, menarik banget ya dok ya pembahasan kita kali ini. Namun sayang nih dok, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Untuk teman-teman semua, seringkali kita hanya fokus pada gigi yang berlubang atau susunan gigi yang tidak rapi. Padahal kesehatan gusi merupakan pondasi utama dalam kesehatan mulut secara keseluruhan. Dan melalui apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Indira, bahwa spesialis periodontia memiliki peranan yang penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Apalagi dalam mencegah dan mengobati penyakit di jaringan penyangga gigi seperti radang gusi, gusi mudah berdarah, kehilangan tulang, hingga hiperpigmentasi pada gusi. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki keluhan seperti hal yang tersebut, bisa segera konsultasikan dengan dokter gigi spesialis periodontia. Dan melalui apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Indira, spesialis periodontia memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Apalagi dalam mencegah dan mengobati penyakit seperti radang gusi, kehilangan tulang, hingga hiperpigmentasi pada gusi. Mereka bukan hanya membantu kita merawat gusi, namun juga membantu kita agar gigi tetap sehat dan dapat bertahan seumur hidup. Untuk teman-teman semua yang punya keluhan seperti gusi mudah berdarah saat sikat gigi, radang gusi, atau bahkan kehilangan tulang, bisa segera konsultasikan keluhan kita ke dokter gigi spesialis periodontia. Semakin cepat penyakit kita ditangani, maka semakin besar kemungkinan gigi kita terselamatkan. Untuk Dr. Indira, terima kasih ya dok ya untuk waktunya dan ilmu yang diberikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kembali Mbak Vika, sehat-sehat selalu semuanya untuk sahabat-sahabat RSPPN Sudirman. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah stay tune di podcast kita, terima kasih atas waktunya ya. Dan mengingatkan lagi nih untuk teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram kita di @rsppnsudirman.id. Dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe di YouTube podcast RSPPN kita. Nah, biar gak banyak ketinggalan info nih teman-teman, jangan lupa ya jaga kesehatan karena sehat adalah investasi terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om, santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.